Selamat datang di Ruang Buku. Pada kesempatan ini, Ruang Buku akan membahas kitab Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Kitab ini lahir dari keprihatinan Imam Abu Hamid Al-Ghazali terhadap kezaliman penguasa. Konon, kitab ini ditujukan kepada penguasa Bani Seljuk pada masa itu, Sultan Malik Shah. Sebagian mengatakan bahwa versi asli kitab ini dalam bahasa Persia dan diterjemahkan ke bahasa Arab oleh murid Al-Ghazali. Naskah tertua kitab ini ditemukan di perpustakaan Istanbul, Turki dan Kairo, Mesir yang berasal dari abad ke-13 Masehi. Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk mempengaruhi kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah karangan Al-Mawardi. Selain itu, dijadikan rujukan oleh pemimpin muslim seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Judul kitab berasal dari kata-kata bahasa Arab. Al-Tibru berarti emas murni. Al-Masbuki berarti yang dicetak. Fi berarti di dalam. Nasihati berarti nasihat-nasihat. Dan Al-Muluki berarti para raja. Sehingga Al-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk memiliki arti emas cetakan dalam nasihat-nasihat untuk para raja. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh R.C. Bagley dengan judul Counsel for Kings. Dalam versi bahasa Indonesia diterbitkan oleh beberapa penerbit dengan judul Nasihat untuk para Pemimpin atau Kitab Leadership. Al-Ghazali membuka kitab ini dengan penegasan bahwa kekuasaan adalah amanah Allah yang harus dijalankan dengan adil. Peringatan tentang bahaya kezaliman yang akan mengundang kehancuran dunia akhirat. Tujuan kitab memberikan pedoman bagi raja agar memerintah sesuai syariat dan hikmah. Oke, tanpa bertele-tele, mari kita mengulas pesan-pesan dari bab demi bab kitab ini. Pada bab pertama dengan judul Hakikat Kekuasaan dan Tanggung Jawab Pemimpin, Al-Ghazali menulis tentang kekuasaan sebagai ujian. Oleh karena itu, seorang raja harus sadar bahwa ia hanya wakil atau khalifah Allah di bumi. Karena kekuasaan bukan hak mutlak, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Al-Ghazali memberikan contoh teladan seperti kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang adil. Selain itu, mengangkat peringatan tentang Fir'aun dan Namrud sebagai simbol kezaliman. Bab kedua membicarakan tentang sifat-sifat ideal seorang pemimpin. Al-Ghazali merinci kriteria pemimpin yang baik seperti: pertama, adil atau keadilan. Pemimpin tidak boleh pilih kasih dalam hukum dan juga harus mendengarkan suara rakyat kecil. Yang kedua, ilmu dan hikmah. Seorang pemimpin harus memahami fikih, syariat, dan etika pemerintahan, dan juga harus rajin bermusyawarah dengan ulama dan ahli. Ketiga, zuhud atau tidak tamak. Tidak boleh tergoda harta dan kemewahan dunia. Kriteria terakhir, syaja'ah atau keberanian moral. Pemimpin harus berani menegakkan kebenaran, bukan sekadar fisik. Bab selanjutnya menjelaskan bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa jenis-jenis kezaliman penguasa adalah korupsi dan pajak yang memberatkan. Dibahas dengan contoh historis. Mengabaikan nasib rakyat miskin, memilih penasihat yang jahat dan penjilat. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan terkait akibat kezaliman yang berupa bala atau bencana di dunia seperti pemberontakan, kekacauan, kehancuran negara, dan juga azab di akhirat berupa siksa neraka bagi penguasa lalim. Pada bab keempat, Al-Ghazali memberikan nasihat spiritual untuk penguasa. Pertama, kewajiban ibadah. Pemimpin harus sholat,
puasa, dan sedekah lebih banyak dari rakyatnya, dan juga memanjatkan doa dan zikir sebagai perlindungan dari kesombongan. Kedua, pemimpin juga harus sering-sering bermuhasabah, melakukan introspeksi. Setiap malam, penguasa harus mengevaluasi kebijakannya. Nasihat ketiga adalah senantiasa meminta bimbingan ulama. Penguasa harus dekat dengan ulama yang ikhlas, bukan yang mencari jabatan. Hubungan pemimpin dengan rakyat dibahas dalam bab kelima kitab ini. Beberapa poin kewajiban pemimpin kepada rakyatnya adalah: pertama, menjamin keamanan dan kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang, papan. Kedua, membangun lembaga keadilan yang independen. Dan ketiga, mendengarkan pengaduan tanpa birokrasi berbelit. Kemudian dijelaskan juga bahwa tanda negara yang baik adalah saat rakyatnya merasa aman dan sejahtera. Selain itu, ulama dan ilmuwan dihormati secara wajar. Pada bab ke-6, Al-Ghazali memberikan nasihat tentang penasehat dan pembantu penguasa. Pertama, memilih penasehat yang memenuhi kriteria jujur atau sidik, berilmu, dan berani mengkritik. Al-Ghazali melarang mendekati penjilat dan ahli siasat kotor. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan masalah bahaya kabinet yang buruk, karena jika penasehat pemimpin korup, kezaliman akan merajalela. Bab ke-7, bab terakhir kitab ini membahas terkait kematian dan pertanggungjawaban akhirat. Bab ini berisi peringatan tentang kematian, bahwa penguasa yang lalim akan dihisab lebih keras di akhirat, dan juga diingatkan bahwa kekuasaan tidak berguna di alam kubur kecuali amal saleh. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan wasiat akhir berupa kalimat, persiapkan kematian dengan taubat dan amal baik. Terakhir, Al-Ghazali menutup kitab ini dengan doa untuk pemimpin yang adil, dan juga peringatan agar kitab ini dipelajari, bukan sekadar dibaca. Kemudian mengajak untuk selalu mengutamakan akhirat. Pesan ini dari kitab ini adalah bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan tujuan. Kemudian kejayaan suatu kerajaan tergantung pada keadilan pemimpinnya, dan pemimpin yang baik adalah yang takut kepada Allah, bukan takut pada manusia. Analisis dan relevansi kitab ini di era modern adalah: di bidang politik, prinsip keadilan dan anti korupsi Al-Ghazali relevan dengan tata kelola pemerintahan modern. Dari segi manajemen, kriteria pemimpin idealnya sejalan dengan konsep servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Dari sisi spiritualitas, penekanan pada etika kekuasaan berbasis iman menjadi koreksi bagi pemimpin sekuler. Beberapa kelebihan dari kitab ini adalah: pertama, kaya dengan hikmah dan nasihat moral, menekankan pada keadilan sebagai pilar utama kepemimpinan. Gaya bahasanya juga indah dan penuh kekuatan retoris. Sementara kelemahan-kelemahan kitab ini juga ada, seperti keterbatasan konteks historis dan sosial. Konteks sosial dan politik abad ke-11 sangat berbeda dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Kemudian gaya bahasa yang klasik dan metaforis, penuh kekuatan retoris, sehingga bagi pembaca modern agak susah memahami maknanya secara utuh. Lalu, nasihat dalam kitab ini dipengaruhi oleh budaya dan tradisi tertentu yang mungkin tidak universal. Demikian ulasan singkat Ruang Guru untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.